Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Inti potensi formasi yang bakal dipakai Manchester United andai resmi mendatangkan Luka Modric pada bursa transfer mendatang bisa tembus papan atas Liga Inggris. Melansir laporan dari Picajes, kabarnya Manchester United sedang mencari opsi untuk mendatangkan gelandang veteran milik Real Madrid kebangsaan Kroasia, Luka Modric. Meski sudah berusia 38 tahun, namun pengalaman serta jiwa kepemimpinan Luka Modric diprediksi bisa membuat ruang ganti setan merah lebih bergairah. Apalagi Luka Modric pernah merasakan kerasnya kompetisi Liga Inggris bersama Tottenham, sehingga tidak perlu waktu lama buat sang gelandang untuk beradaptasi. Peluang Manchester United mendapatkan tanda tangan Luka Modric terbilang cukup besar, lantaran musim ini ia sudah jarang diturunkan Carlo Ancelotti. Total hingga pekan ke-13 Liga Spanyol, jebolan Dinamo Zagreb tersebut hanya 4 kali starting line up dan catatan durasi main selama 435 menit. Andai berhasil memboyong Luka Modric, maka MU bisa membuat miniatur skuad Real Madrid musim ini. Pasalnya sebelum Modric sudah ada beberapa pemain Los Blancos yang lebih dulu didatangkan Red Devils ke Liga Inggris. Lantas jika benar sukses merekrut Luka Modric, bakal seperti apakah formasi yang diterapkan Manchester United? Bek tengah Manchester United Victor Lindelof memasuki tahun terakhir di kontraknya. Lindelof tidak cemas karena yakin MU akan memperpanjang kontraknya. Pemain timnas senior Swedia itu sedang menjalani musim ke-7 berkostum setan merah. Lindelof tercatat sudah membuat hampir 250 penampilan untuk MU sejak digait dari Benfica. Namun Lindelof bukan bek pilihan pertama MU di era manajer Erik ten Hag. Meski demikian, pesepak bola berusia 29 tahun itu telah membuktikan bahwa dia mampu diandalkan. Lindelof percaya MU akan mengaktifkan opsi perpanjangan di kontraknya. Di sana saya bisa melihat apa yang terjadi. Ada opsinya dan kemungkinan sih akan diaktifkan, sebut Lindelof. Rasanya sedikit berbeda. Saya betul-betul nggak terbiasa. Saya memang seorang pemain yang bisa bermain di banyak posisi berbeda, dan saya bisa melakukan pekerjaan di posisi itu. Namun sudah pasti bukan posisi terbaikku, yaitu sebagai bek kanan, bukan Lindelof. Panggilan dari klub-klub Arab Saudi kini jadi momen yang sulit ditolak bagi pemain top Eropa. Nah, pada bursa transfer Januari 2024 nanti, 3 pemain MU akan dapat panggilan dari Arab Saudi. Sejauh ini ada 3 pemain MU yang disebut berpotensi pindah ke Arab Saudi. Siapa pemain tersebut? Nama pertama Jadon Sancho. Setelah 2 musim jauh dari harapan, Sancho punya panggilan dari Arab Saudi pada awal musim 2023-2024 lalu. Namun dia menolaknya. Sancho memilih bertahan di Old Trafford. Hanya saja dia kemudian terlibat masalah dengan Erik ten Hag. Sancho tidak bermain sejak akhir Agustus 2023 lalu. Panggilan dari Arab Saudi masih berlaku untuk Sancho hingga Januari 2023 nanti. Namun Sancho sepertinya tidak akan datang. Dia punya opsi cukup menarik, yakni pindah ke Juventus. Nama kedua Rafael Varane. Rafael Varane awalnya jadi aset penting bagi lini belakang Man United. Kualitas dan pengalaman Rafael Varane sangat dibutuhkan, akan tetapi performa Varane belum konsisten dan sering cedera. Varane telah dapat panggilan dari Arab Saudi sejak awal musim 2023-2024 lalu. Namun dia menolak dan berkomitmen tetap bertahan di Old Trafford. Sejauh ini menurut laporan Fabrizio Romano, belum ada kepastian soal masa depan Rafael Varane. Opsi yang tersedia hanya bertahan di United. Nama ketiga Casemiro.
Casemiro memberi dampak positif pada musim 2022-2023, namun dia menerima banyak kritik karena cukup sering absen lantaran akumulasi kartu atau sanksi. Sementara pada musim 2023-2024, Casemiro mampu tampil konsisten. Casemiro sempat tampil hebat ketika United kalah dari Bayern Munchen dengan catatan 2 gol. Dari Arab Saudi ada Cristiano Ronaldo yang disebut memanggil Casemiro langsung. Ronaldo ingin pemain asal Brazil itu datang ke Al Nassr dan memperkuat tim. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Paolo Maldini. Legenda AC Milan itu akan bergabung dengan setan merah Inggris, Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United saat ini sedang mencari direktur olahraga yang baru. Manchester United mempertimbangkan serius untuk merekrut Maldini. Sebagai mantan pemain, Maldini adalah salah satu bek terbaik di dunia. Ia punya pengetahuan yang bagus dalam aspek sepak bola. Selain itu, rekam jejak perekrutannya juga bagus, di mana tim bentukannya berhasil membawa AC Milan meraih Scudetto. Jadi MU menilai legenda Rossoneri itu cocok dengan menjadi direktur olahraga mereka. Ada informasi baru beredar seputar masa depan Rafael Varane. Sang bek dilaporkan tidak sakit hati tersisih dari skuad Manchester United. Menurut laporan dari ESPN, Rafael Varane sama sekali tidak sakit hati dengan kondisinya yang tersisih dari skuad Manchester United. Sang bek menilai persaingan seperti ini adalah hal yang normal. Ia juga menyadari bahwa kondisinya di awal musim ini juga kurang baik akibat cedera yang ia alami. Jadi ia bisa menerima keputusan Erik ten Hag yang lebih memilih memainkan Harry Maguire ketimbang dirinya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Rafael Varane justru termotivasi dengan keputusan ten Hag untuk menepikannya dari skuad Manchester United tersebut. Ia tahu bahwa sang pelatih merupakan sosok yang adil. Ketika ia bisa bermain dengan baik, maka ia akan kembali dengan cepat ke skuad Manchester United. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sudah mulai bersiap untuk merevolusi Manchester United. Di musim dingin nanti, ia dikabarkan ingin memboyong Jean-Claire Todibo ke Old Trafford. Menurut laporan dari Sport, ada alasan mengapa Sir Jim Ratcliffe ingin memboyong Todibo ke Old Trafford. Ia tahu bahwa Erik ten Hag sangat membutuhkan bek tengah baru. Setan merah lagi mengalami krisis bek tengah karena stok bek tengah mereka cukup tipis. Erik ten Hag kebetulan dikabarkan sangat berminat untuk menggunakan jasa Jean-Claire Todibo. Jadi Sir Jim Ratcliffe memutuskan untuk mendatangkan sang bek. Laporan tersebut mengklaim bahwa keinginan ten Hag untuk menggunakan jasa Todibo di musim dingin nanti akan berjalan dengan lebih mudah. Todibo saat ini bermain untuk OGC Nice. Kebetulan klub Liga Prancis itu juga memiliki oleh Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan sudah mengurus proses transfer ini agar Todibo bisa pindah ke MU dengan mudah di awal tahun 2024 nanti. Manchester United sendiri sejak awal tidak menemui kendala berarti untuk merekrut Todibo. Ini disebabkan sang bek juga dilaporkan ingin pindah ke Inggris dan ia punya ketertarikan untuk bermain di Old Trafford. Sebuah pengakuan dibuat oleh Victor Lindelof. Ia mengaku kurang nyaman dengan keputusan taktikal yang dibuat Erik ten Hag belakangan ini. Lindelof dikenal sebagai bek tengah. Ia terkadang bisa bermain di bek kanan. Namun belakangan ini ia kerap dijadikan bek kiri karena setan merah lagi kekurangan bek kiri. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Lindelof bukaan seputar posisinya di Manchester United. Ia mengaku kurang nyaman jika harus dimainkan di posisi bek kiri yang selama ini ia jarang bermain di sana. Lindelof mengakui bahwa ia tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya jika harus bermain di pos bek kiri. Namun ia menyebut bahwa ia akan selalu memberikan yang terbaik jika diminta bermain di pos tersebut.